Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Pak Saiful. Kita berjumpa dalam materi inspirasi Al-Quran beragama Islam moderat. Namun sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah, dilanjut dengan doa bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari dan kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut ke materi, saya akan menerangkan tentang inspirasi Al-Quran beragama secara moderat. Baik, dalil beragama dengan moderat ini ada di surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi ini adalah ayat ataupun dalil tentang umat moderat. Umat yang adil. Adil memiliki 3 dimensi makna, yakni kesamaan, keseimbangan, dan juga proporsional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun demikian, adil tidak harus selalu sama. Ada adil dalam dimensi keseimbangan, misalnya memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah, seperti jalur khusus untuk kursi roda. Sementara adil dalam makna proporsional berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Misalnya memberikan kesempatan lebih dulu kepada orang yang datang lebih awal, memilih pengurus OSIS karena kemampuannya, atau menetapkan juara lomba berdasarkan nilai tertinggi. Umat yang moderat posisi tengah antara mementingkan kepentingan dunia dan juga akhirat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan ekstrim tersendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Sifat ummatan wasaton sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sikap moderat. Dengan bersikap moderat, seorang muslim tidak akan hanya bersandar pada kebendaan dan melupakan hak-hak ketuhanan.
Seorang muslim yang moderat akan berada di jalan tengah dengan menyeimbangkan keduanya. Ia tidak akan ekstrim pada dunia, juga tidak ekstrim pada akhirat saja. Memisahkan sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan dari agama disebut dengan sekuler. Sedangkan berlebih-lebihan dalam agama dikenal dengan istilah hulu atau melampaui batas. Keduanya, baik sekuler ataupun melampaui batas dalam agama, sama-sama berada pada sikap ekstrim. Hadis tentang moderat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunajjiya ahadan minkum amalu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatin saddidu wa qaribu waghdu waruhu wa syai'in minad duljati wal qasdat tabluhu rawahul Bukhari, yang artinya amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah. Tetapi jangan berlebihan, bersegera di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Kita harus bisa menyeimbangkan di antara dunia dan juga di akhirat. Jangan terlalu berat pada hal dunia. Karena apa? Karena di dunia ini kita akan meninggalkan. Hidup di dunia hanyalah sementara saja. Keterkaitan adil dan moderat. Seseorang yang moderat, ia akan berlaku adil. Seorang moderat akan menempatkan urusan dunia dan akhirat secara seimbang dan proporsional. Sepenting apapun urusan dunia, ia tidak akan melupakan akhirat. Misalnya pada saat kegiatan OSIS atau pramuka, seorang siswa muslim yang moderat tidak akan melalaikan kewajibannya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai lalai. Sebaliknya, sekuat apapun keyakinan terhadap agama, tidak akan menyebabkan ia melupakan tanggung jawab dunianya. Jadi kalau kalian ini ahli sholat, maka kalian jangan melupakan dunia, tanggung jawabmu. Kalau kamu termasuk seorang ayah, maka lakukan kewajibanmu. Kewajibanmu itu apa? Yaitu mencari nafkah untuk keluargamu. Jangan kamu hanya berdiam diri, mentang-mentang sudah melakukan sholat, kamu melalaikan dunianya. Tidak, tapi dunia dan akhirat harus imbang. Lakukan kewajibanmu selaku umat manusia yang ada di dunia, lantas lakukan kewajibanmu selaku umat manusia yang akan hidup di akhirat. Orang bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. Seorang moderat akan tetap berlaku adil terhadap siapapun meskipun memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Misalnya seorang peserta didik yang tetap menjaga pertemanan dan silaturahmi dengan teman-temannya yang berbeda agama ataupun berbeda cara menjalankan agama. Jadi di dalam ajaran Islam ini sangat konkret, bukan hanya menyuruh untuk berteman dengan sesama penganut agamanya, tidak. Berteman dengan orang yang non muslim pun juga diperbolehkan di sini. Berawal dari sikap moderat dan berlaku adil, inilah akan muncul toleransi antar sesama. Sikap moderat akan melahirkan sikap saling menghargai perbedaan di antara sesama. Seorang yang moderat akan tetap memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya, baik perbedaan pandangan, suku, agama, ras maupun golongan. Sebagian negara menganut paham sekuler, seperti negara-negara barat. Mereka memisahkan urusan agama dengan negara. Sebagian lainnya menjadikan agama sebagai dasar negara, seperti beberapa negara di Timur Tengah. Mereka memandang bahwa agama mengatur semua urusan negara. Saat itu di Indonesia dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bisa kita sebut dengan BPUPKI. Tarik-menarik itu pun terjadi di BPUPKI. Para pemimpin yang mewakili umat Islam menginginkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Alasannya dikarenakan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Selain itu, Islam sebagai dasar negara juga sudah dipraktikkan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
Namun, sebagian menginginkan agar Indonesia didirikan sebagai negara sekuler yang tidak berdasarkan pada agama. Di tengah tarik-menarik dua kutub ekstrim itu, Piagam Jakarta, jadi 22 Juni 1945, Piagam Jakarta resmi disusun. Piagam Jakarta ditawarkan sebagai jalan tengah. Jalan tengah itu adalah dengan menempatkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada poin pertama Piagam Jakarta, dengan poin tersebut Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan negara kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin umat Islam saat itu menyepakati jalan tengah yang dirumuskan bersama dengan elemen bangsa yang lain. Para pemimpin umat Islam menyadari bahwa Islam mengajarkan sikap moderat dalam beragama. Karena itulah mereka menyepakati Piagam Jakarta yang menawarkan jalan tengah sebagai dasar negara, bukan sekularisme yang memisahkan agama dengan negara, bukan pula berbentuk negara agama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang Islam yang moderat. Cukup pertemuan pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.